Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Clover channel yang sangat inspiratif dan juga edukatif. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang agak sedikit rumit karena level grade-nya atau grade levelnya udah agak higher nih. Sekarang kita akan bahas untuk pelajaran SMA. Nah, sekarang kakak mau menyapa dulu anak-anak SMA-nya. Apa kabar kalian semua? Masih jomblo? Kayak saya dong ya, joker, jomblo kiri gitu. Oke, kita langsung gak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas pelajarannya. Oke, sekarang tema yang kita bahas adalah modal auxiliaries. Modal auxiliaries itu apa sih gitu? Modal auxiliaries itu adalah suatu kata imbuhan yang memiliki makna imbuhan kata kerja ya, untuk melengkapi kata kerja, tapi yang jelas punya makna tersendiri gitu. Contohnya ya, ada di present dan juga ada bentuk lampau. Ada dua bentuk nih, bentuk present yaitu hari ini, bentuk past itu lampau. Nah, macam-macam vocabnya itu apa aja? Ada can, itu artinya bisa. Can, untuk bentuk pasnya atau bentuk lampaunya ada could ya. Ini artinya sama ya, cuman beda penggunaan dalam konteks keterangan waktu. Oke, sekarang yang may artinya boleh, might juga boleh tapi bentuknya lampau. Nah, sekarang balik lagi ke present hari ini. Must artinya harus, had to sama juga artinya harus juga. Will artinya akan, kalau dibentuk lampau artinya would. Nah, kalau ini yang shall itu artinya harus bisa, akan pun juga bisa, bentuk lampaunya should, seperti itu. Nah, untuk yang bawah ini adalah makna-makna yang bisa diartikan sama. Contoh be able to artinya bisa diartikan bisa juga di dalam bahasa Indonesia ya. Be able to sama kayak can. Be allowed to artinya diizinkan atau diperbolehkan juga. Have to artinya juga harus. Had better tuh lebih baik juga, atau harus juga bisa, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke pemakaian formatnya atau rumusnya. Nah, rumus untuk penyusunan kalimatnya ya ada di subjek. Modal itu ini, kumpulan kata ini, ada can, may, must, will, shall. Untuk yang lampaunya ada could, might, had to, would, sama should. Subjek, modal, dan juga verb one. Verb one itu kata kerjanya, kata kerja bentuk pertamanya, seperti itu. Ini untuk present. Sekarang kita ke yang bentuk lampau atau past tense-nya. Ada subjek, modal ya, tentunya modal ini ya, modal bentuk lampau, verbnya tetap verb one, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing kosakatanya mulai dari can. Oke, sekarang untuk penggunaan kata can ya. Jadi can itu digunakan ketika untuk mendescribe atau menjelaskan masalah ability. Apa sih ability itu? Kemampuan ya kan. Ability itu kemampuan. Dan yang kedua ada possibility. Possibility itu adalah kemungkinan. Dan yang terakhir adalah permission, seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang paling atas ada ability ya. Contoh kalimatnya adalah you can do anything if you want. You can do anything if you want. Artinya kamu bisa melakukan apapun jika kamu mau. Nah, sekarang kita identifikasi dulu ya, apakah kalimat ini udah terpenuhi ya secara rumus subjek, modal, verb one. Kita cek dulu. You adalah sebagai subjek ya, jelas ya, subjek itu orang yang melakukan kata kerjanya ya. You sebagai subjek. Can tadi modal ya, tadi salah satu kata-kata modal auxiliaries
do adalah bentuk verb 1, artinya melakukan, dan selanjutnya adalah bentuk objeknya, seperti itu. Nah, ini udah terpenuhi ya, jadi ya rumus subject, modal, and verb 1. Sekarang yang bawah, possibility, artinya kemungkinan. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu ya, apakah terpenuhi atau tidak sih kalimat yang bawah ini. Oke. This supercar can be yours. This supercar can be yours. Artinya supercar ini atau mobil mewah ini bisa menjadi yours, artinya milikmu gitu. Nah, kita identifikasi dulu. Jadi supercar itu sebagai subjek. Jadi subjek itu nggak melulu harus orang hidup ya. Jadi benda mati pun juga bisa jadi subjek. Nah, the supercar can be yours, artinya mobil mewah ini bisa menjadi milikmu. The supercar as a subject, can tadi modalnya, be ya, be itu artinya menjadi. Verb 1, yours itu artinya yours artinya milikmu. Udah ya, terpenuhi ya. Subjek, modal, dan juga ini verb 1. Oke. Next, yang permission artinya izin ya, permisi gitu, izin. Nah, untuk yang satu ini memiliki format yang berbeda, soalnya modalnya ada di depan nih. Jangan berbeda ya kan? Soalnya kenapa sih kok bisa di depan? Soalnya ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya. Jadi kalau umpama kita emang merubah sebuah statement menjadi kalimat pertanyaan, harus dirubah dulu formatnya seperti itu. Nah, untuk yang permission ini formatnya adalah modal, subjek, baru kita include verb 1-nya. Seperti itu. Jadi kita cek dulu contoh kalimatnya. Can we join this party? Can we join this party? Artinya, bisakah kita bergabung di pesta ini ya. Jadi can as a modal, terus bertemu dengan subjek yaitu di we, artinya kita, join sebagai verb 1-nya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh untuk menggunakan kalimat tanya yang ada vocab modalnya gitu ya. Intinya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke kosakata selanjutnya, yaitu tadi ada may. Oke, vocab selanjutnya adalah may ya. May itu artinya ada dua nih ya. Artinya adalah boleh dan juga mungkin. Seperti itu, boleh dan juga mungkin. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah di permission ya. Permission itu artinya izin. Contoh kalimatnya ada di you may go home. You may go home. Artinya kamu boleh pulang. Go home artinya pulang. Ya, kamu boleh pulang. Nah, kamu mungkin pulang, bukan seperti itu ya. Tapi artinya kan ini permission konteksnya. Jadi artinya kamu boleh pulang. Dan sekarang kita cek di rumusnya apakah sudah terpenuhi ya. You sebagai subjek dan me sebagai modal ya. Dan go adalah bentuk verb 1. Sudah terpenuhi ya. Sekarang kita ke kalimat bawahnya, kalimat kedua yaitu possibility. Nah, possibility artinya kemungkinan. Nah, kalau yang ini baru nih, may-nya bisa diartikan sebagai mungkin. Oke. Contoh kalimatnya adalah the sky have become cloudy, so it may rain soon. Artinya langit sudah menjadi mendung gitu. Jadi kemungkinan ini kemungkinan segera turun hujan gitu. Nah, jadi kita fokusnya ke kalimat yang ada may-nya ya, yaitu ada di kalimat setelah so. It may rain soon. Artinya it sebagai kata ganti the sky ya, yaitu subjek. May adalah modalnya
Dan rain adalah hujan ya, yaitu verb 1 sebagai verbnya. Ya, sudah terpenuhi rumusnya. Seperti itulah cara membuat kalimat yang ada modal auxiliaries-nya. Oke, itu tadi adalah pembahasan masalah may dan juga can ya. Nanti kosakata selanjutnya ada di video selanjutnya tentunya. Makanya jangan sampai ketinggalan video kami ya. Oke, jadi tonton terus video kita Clover channel yang inspiratif dan juga edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.